Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam kelas sekolah minggu kita pagi hari ini. Kelas dewasa wanita dan dewasa pria dan sampai kelas senior. Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini, untuk kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, anugerah Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan pagi hari ini di kelas sekolah minggu, kami akan belajar bersama-sama. Tuhan buka hati kami, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menerima setiap pelajaran, setiap firman ini, itu boleh mengubahkan kami, semakin memotivasi kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap kuat di dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, ini waktumu, berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengar dan hamba-Mu siap menyampaikan. Tuhan menguasai, biar kiranya sungguh firman yang hamba ucapkan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya. Amin. Masih dalam pelajaran sekolah minggu triwulan ketiga tentang aktivitas murid Kristus, kita akan melihat pelajaran ke-8, mitra kerja dalam pelayanan. Siapa yang menjadi mitra kerja kita dalam pelayanan? Tentu saja para hamba-hamba Tuhan. Dan mengapa para hamba-hamba Tuhan memerlukan teamwork, mitra dalam pelayanan? Karena para hamba-hamba Tuhan, mereka bukan manusia super, mereka juga bukan single fighter, mereka membutuhkan sahabat, mereka membutuhkan teman dalam pelayanan. Dan seberapa penting membangun pelayanan, tim pelayanan tentu saja sangat penting. Karena dalam Matius 10 ayat 1-4, Yesus sendiri sudah mempraktekkan, Yesus sudah memulai dengan memilih dan menetapkan 12 muridnya, 12 rasul. Dan dalam kesempurnaannya, Yesus yang adalah Allah dan Dia yang adalah manusia seutuhnya, Dia dapat, mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi dalam pelayanan, Yesus memilih untuk tidak bekerja sendiri. Dia memilih dan menetapkan 12 murid Yesus, 12 rasul untuk bersama-sama Dia dalam pelayanan. Dan hal yang sama diteladani oleh Rasul Paulus, yang mendasari Rasul Paulus, sehingga di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21-29 yang akan kita belajar bersama-sama, kita melihat bahwa bagaimana Paulus dia memiliki mitra pelayanan, teamwork yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan menjadi mitra pelayanan itu bukan hanya di masa-masa baik dan kondusif, tetapi di masa-masa yang berat dan sangat sulit, itulah waktunya kita membutuhkan sahabat, teman, mitra di dalam pelayanan. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21 dan 22 dikatakan, kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kita mundur sedikit di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ ada latar belakang ketika Paulus ada di Efesus. Dia menginjili, dia memuridkan, dan di situ dikatakan dia mengajar di rumah ibadah selama 3 bulan.
dan dia juga mengajar di ruang kuliah Tiranus, dan Paulus berada di Efesus selama kurang lebih 2 tahun. Dan Paulus akhirnya memilih bermaksud untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya, dan dia juga berkerinduan untuk melanjutkan perjalanan ke Roma dan Spanyol. Tapi terjadi begitu banyak sekali kendala, dan salah satunya adalah ketika Paulus ingin mengadakan perjalanan, dia mendengar bahwa jemaat di Yerusalem mereka dalam keadaan kesusahan, mereka penuh dengan masalah, terjadi tersingkirnya banyak jemaat Tuhan di sana. Mereka teraniaya, mereka sulit bekerja, mereka menjadi miskin, sehingga ketika Paulus mendengar hal ini, Paulus dia meminta jemaat yang ada di Makedonia dan di Akhaya, provinsi Akhaya, di mana jemaat Korintus juga ada di sana. Dia mendorong jemaat-jemaat di sana untuk membantu setiap kesusahan yang terjadi di Yerusalem. Dan ketika Paulus memberi dorongan, dia mengutus Timotius dan Erastus untuk mendahului Paulus untuk pergi ke Makedonia dan Akhaya. Dan ketika berada di Makedonia, di Akhaya, di Korintus, Erastus akhirnya memilih untuk tinggal di Korintus. Kenapa? Ternyata di Korintus pun terjadi begitu banyak permasalahan, begitu banyak dosa-dosa yang merajalela di Korintus. Dengan latar belakang jemaat Korintus ini, penyembahan berhala, percabulan, persinahan, perpecahan terjadi di sana, sehingga Erastus dia memilih untuk tinggal di Korintus. Kemudian ketika Paulus dan Timotius akan mengadakan perjalanan ke Yerusalem, terjadi huru-hara, pecah huru-hara di Efesus, dan ini demonstrasi ini diprakarsai oleh, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, dipelopori oleh Demetrius. Ia memprovokasi dan membiayai aksi demonstrasi ini karena bisnisnya terganggu. Jadi motif ekonomi yang dia pakai ini, tetapi dia memakai alasan keagamaan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa lewat pelayanan Paulus dan tim kerja dia, mitra kerja dia, mitra pelayanan dia, dia merasa bahwa bisnis dia menjadi terancam. Sehingga kalau kita lihat teman kerja Paulus pun, Gaius dan Aristarkus, mereka akhirnya diseret dan diadili di dalam gedung kesenian. Dan Paulus dia merasa bahwa dia bertanggung jawab, sehingga kalau kita lihat di pembacaan kita, dia bermaksud untuk datang ke gedung kesenian itu, tetapi teman-temannya, orang-orang yang mengenal Paulus, mereka melarang dia untuk datang ke sana, sehingga akhirnya Paulus dan Timotius mereka melanjutkan perjalanan untuk datang ke Yerusalem. Dan kalau kita melihat apa yang Paulus dan mitra kerjanya dia, teamworknya dia, teman sepelayanan dia lakukan, dan kita lihat di dalam penjelasan pelajaran kita pagi hari ini, kita bisa memahami sejauh mana peran mitra pelayanan, teamwork dalam bekerja bersama-sama sebagai tim yang sungguh-sungguh bekerja karena ketulusan, bekerja karena kasih yang besar,
kepada Tuhan dan kepada jemaat Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Paulus dia sangat tertolong. Dia sangat terberkati, dan ini sangat memudahkan Paulus dalam dia tetap maju untuk memberitakan Injil. Karena peran penting dan peran besar yang diberikan oleh tim pelayanannya, yaitu Timotius, dikatakan dia menjadi teman pelayanan dalam perjalanan penginjilan Paulus. Erastus, dia menjadi teman pelayanan yang benar-benar memilih untuk berada di tempat yang penuh dengan masalah internal dan sangat berat. Dia memilih untuk bekerja bersama-sama dengan Paulus, dengan dia tinggal di Korintus, dengan segala permasalahan yang berat di sana. Dan ada Gaius yang tetap mendukung pelayanan Paulus meski dia pernah diseret dan dianiaya karena pelayanan yang ada di daerah Efesus. Dari ketiga mitra pelayanan Paulus ini, dari ketiga teman kerja Paulus ini, kita boleh melihat bahwa kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Kita pun bisa dipakai Tuhan dalam pelayanan bersama-sama dengan gembala sidang, bersama-sama dengan hamba Tuhan. Kita bisa menjadi teman sepelayanan, sahabat sepelayanan, dan ini dibutuhkan ketulusan dan kasih yang besar kepada Tuhan dan kepada gereja Tuhan. Dan menjadi tantangan buat kita saat ini adalah, maukah kita menjadi mitra pelayanan, teamwork, gembala sidang beserta hamba-hamba Tuhan yang lain dalam mengemban tugas-tugas yang sulit dalam pelayanan. Mungkin kalau tugas-tugas yang mudah kita akan mudah melakukan, tetapi bagaimana dengan tugas-tugas yang sulit? Maukah kita menjadi mitra pelayanan, teman sekerja gembala, menjadi rekan sepelayanan, bekerja bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan penginjilan, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Biarlah jawaban kita menjadi komitmen kita dengan Tuhan dalam pelayanan kita ke depan, sampai sungguh-sungguh pelayanan kita menjadi semakin besar, membawa banyak jiwa dimenangkan kepada Tuhan. Pelajaran hari ini kiranya boleh menguatkan kita, menguatkan komitmen kita untuk kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi mitra kerja, tim pelayanan bersama-sama dengan gembala dan hamba-hamba Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk menolong gereja Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita sungguh-sungguh Tuhan memakai kita bagi kemuliaan-Nya. Mungkin saat ini kita sedang berpikir, saya tidak kuat, saya memilih untuk mungkin mundur dalam pelayanan, atau kita merasa bahwa pelayanan ini begitu berat, saya tidak mampu, saya masih memiliki banyak beban dan tanggungan. Tetapi kalau melihat pelajaran kita hari ini, marilah kita meneladani Paulus dan tim pelayanan dia, seperti Timotius, Erastus, dan Gaius. Bersama-sama kita bergandengan tangan dan kita membawa pelayanan pekerjaan Tuhan yang sulit menjadi berhasil oleh karena kita bergandengan tangan bersama-sama. Kiranya ini boleh memotivasi kita dan menguatkan kita dan semakin mendorong kita untuk tetap melayani Tuhan. Apapun masalahnya, apapun kendalanya, apapun pergumulannya, apapun kesulitan-kesulitan yang ada, mari bergandengan tangan kita tetap kuat dan tetap berkomitmen untuk menjadi tim kerja yang baik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang masih banyak dan yang masih menunggu
sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan. Kiranya di kelas-kelas kita nanti kita boleh berdiskusi dan kita semakin dikokohkan dan diteguhkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar pagi hari ini. Ajar kami untuk kami boleh menjadi mitra pelayanan gembala sidang dan para hamba-hamba Tuhan, baik di gereja kami dan dimanapun kami pergi. Kami boleh menjadi mitra kerja, mitra pelayanan yang baik. Teguhkan hati kami, kuatkan motivasi kami, komitmen kami dalam melayani Tuhan, biar itu semakin kuat dan teguh hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi.